Ini adalah segmen di mana kita akan mendapatkan tausiah langsung dari Ustaz. Sebelumnya kita sapa dahulu ada Ustaz At-Tabiq Lutfi yang telah terhubung bersama kita lewat daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Jami. Alhamdulillah, kita kurang lengkap rasa informasi tanpa tausiah dari Ustaz nih. Kita langsung Ustaz menyimak informasi pertama dari kasus pembunuhan yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Jadi kurang dari 24 jam, tim reserse Polrestabes Semarang berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang ibu muda di Desa Jatirejo, Semarang, Jawa Tengah. Tersangka nekat membunuh lantaran cemburu mendengar mantan istrinya itu akan menikah lagi. Pria 29 tahun ini ditangkap tim reserse umum Polrestabes Semarang di sebuah SPBU saat hendak kabur menuju kawasan Kudus dan Demak. Warga Gunung Pati Semarang ini ditangkap 12 jam usai membunuh mantan istrinya Wiwin Listiani. Dari hasil penyidikan, tersangka mengaku nekat membunuh wanita 31 tahun itu dipicu rasa cemburu karena sang mantan akan menikah lagi. Emosi tersangka memuncak saat melihat isi pesan dari seorang pria tentang ajakan menikah di ponsel mantan istrinya. Tersangka lalu menganiaya korban di kamarnya dengan mencekik dan memukulnya hingga tewas. Si korban merasa bukan pasangan suami istri lagi, kenapa? Korban mengatakan bahwa kita sudah tidak suami istri, artinya si tersangka akan tetap diberikan tapi tidak kembar dengan korban. Kemudian spontan tersangka memukul korban berkali-kali di bagian kepala, depan maupun belakang, kemudian mencekik korban. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku juga membawa kabur perhiasan, emas, uang tunai, serta ponsel korban. Cemburu tidak sesuai komitmen, Pak. Biarin mereka sendiri aja. Katanya pisah bagus, pisah baik. Tidak ada sampai 3 tahun, tidak ada cowok lain atau tidak mau nikah lagi. Terus itu baru 1 bulan kok udah ada kayak gitu, maksudnya ada cowok lain gitu. Kamis lalu, Wiwin Listiani ditemukan tewas di dalam kamar tidur rumahnya di kawasan Desa Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Saat ditemukan, terdapat sejumlah luka lebam di kepala serta bekas cekikan leher korban. Sebelum ditemukan tewas, korban nampak menerima kunjungan dari mantan suaminya yang telah ia ceraikan 2 bulan lalu. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis dengan hukuman 12 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Ya, ini kalau soal pembunuhan tentunya bukan cuma secara hukum, tapi juga tidak dibenarkan oleh agama. Nah, Ustaz, saya justru pertanyaannya sidebarnya. Dalam ketentuan Islam, apakah kedua pihak yang bercerai, laki-laki perempuan, ini masih boleh bertemu Ustaz, hanya berdua saja misalnya? Ya, seorang yang sudah bercerai itu kan berarti secara akadnya, ikatan pernikahannya sudah berakhir. Maka dia adalah laki-laki dan perempuan seperti mana sebelum menikah. Karenanya tidak ada hubungan lagi. Dan masing-masing punya hak, apakah untuk menikah lagi atau tidak menikah lagi. Maka ini aneh kalau alasannya ya bahwa kami komit untuk tidak menikah, ternyata dia menikah. Padahal ketika sudah berakhir ya ikatan pernikahan melalui perceraian yang sah secara agama maupun secara hukum negara, maka berakhir hubungan tersebut secara hubungan ikatan pernikahan. Namun hubungan sosial, hubungan komunikasi, hubungan persaudaraan tetap dijalin tentunya. Sehingga di sini penting untuk kita diingatkan oleh hadis Nabi SAW. Sungguh segala sesuatu tergantung hatinya. Istafti qalbaka. Ya, jika hatinya itu baik, ia akan melihat dengan penglihatan yang baik. Namun kalau hati itu buruk, ia akan melihat dengan penglihatan yang buruk. Karenanya dalam Islam seseorang yang sudah mengakhiri dengan perceraian atau talak, maka sesungguhnya ikatan pernikahan sudah berakhir, yang ada tetap ikatan kemanusiaan, ikatan persaudaraan, ikatan kekerabatan, mungkin ada ikatan yang lain yang diikat dengan ikatan yang umum. Demikian tata cara dan bagaimana kita memahami seseorang yang sudah mengakhiri hubungan keluarganya,
dengan perceraian. Nah, Ustadz, kalau ternyata dalam masalah masa silaturahmi itu kembali muncul rasa ingin rujuk begitu ya, kira-kira kapan pasangan yang sudah bercerai ini boleh menikah lagi secara hukum Islam? Ada jedanya? Betul Mas Jami, ada jeda namanya iddah. Khusus perempuan, maka ia boleh menikah lagi atau dinikahi manakala sudah selesai masa iddah. Iddah itu artinya adalah melihat keadaan. Karena khawatir ia sudah punya bibit dari suaminya. Ia pula harus menunggu minimal 3 kali suci. Dengan demikian ia boleh menikah lagi atau dinikahkan. Dan kalau perceraian itu karena talak itu ada 3, talak pertama, talak kedua, dan talak ketiga, talak bain. Kalau talak bain persyaratannya lebih berat, yaitu sang istri harus sudah menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah berhubungan. Namun kalau cerainya cerai 1, talak 2 misalnya, maka ia boleh menikah kapan saja, namun tetap ada jeda yang disebut dalam fikih iddah. Iddah itu masa menunggu seorang istri untuk menikah atau dinikahi, melihat keadaan rahimnya, keadaan haidnya, dan sebagainya, agar pertanggungan jawab nanti itu jelas. Ini anak yang ada dalam kandungan anak siapa? Apakah anak suami yang pertama yang sudah menceraikan atau anak dari yang lainnya? Wallahu a'lam. Baik, yang diputuskan lewat pengadilan agama itu bisa ketiga-tiganya iddah tersebut, Ustaz, berarti? Ya, tergantung nanti mereka meminta. Jadi pihak suami itu punya hak untuk menceraikan. Apakah ia katakan saya ceraikan talak 1, atau dia katakan saya ceraikan talak 2, atau langsung saya ceraikan cerai yang bain talak 3. Maka di situ petunjuk Nabi 1 dulu. Karena nanti kan siapa tahu. Ya, mereka reda emosinya, ada kemudian seperti manusia lah. Insya Allah ada peluang-peluang untuk berdamai kembali. Setelah kemudian terjadi perdamaian, mereka bisa menikah lagi sebagaimana dahulu mereka diikat dengan ikatan mulia.